Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Hananto dari Prodi D4 Rekayasa Perancangan Mekanik. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari stokiometri dan fungsinya, dan jelaskan macam-macamnya dan pengaplikasian di kehidupan teknik, dan tidak lupa juga contoh soalnya. Oke, tunggu video saya berikut ini dan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari stokiometri. Stokiometri adalah bidang kimia yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia, yang seringkali didasarkan pada hukum kekalahan massa dan perbandingan mol yang didapatkan dari persamaan reaksi yang seimbang. Ini memungkinkan para kimiawan untuk menentukan jumlah zat yang diperlukan untuk suatu reaksi, berapa banyak produk yang dihasilkan, dan bahkan untuk memprediksi jumlah zat yang akan tersisa setelah reaksi selesai. Dan kemudian penjelasan dari stokiometri dengan kata lain, cara menghitung jumlah zat dalam reaksi kimia. Apa aja sih fungsi dari stokiometri? Oke, yang pertama yaitu menghitung kebutuhan bahan baku. Kedua, menghitung hasil reaksi. Ketiga, efisiensi dan biaya produksi. Keempat, keselamatan kerja. Apa aja sih macam-macam reaksi? Apa aja sih macam-macam stokiometri? Sorry guys. Nah, stokiometri yang pertama yaitu stokiometri reaksi. Nah, yang kedua stokiometri komposisi, dan yang ketiga stokiometri gas. Apa sih itu stokiometri reaksi? Stokiometri adalah stokiometri yang mempelajari tentang hubungan jumlah zat yang ada di dalam suatu reaksi kimia. Stokiometri reaksi umumnya digunakan untuk menyetarakan persamaan dan dari suatu reaksi. Stokiometri komposisi adalah stokiometri yang mempelajari tentang hubungan jumlah zat antar unsur di dalam senyawa. Yang ketiga yaitu adalah stokiometri gas. Stokiometri gas adalah stokiometri yang mempelajari mengenai seluruh reaksi kimia yang terdapat di gas di alamnya. Saya akan membahas pengaplikasian stokiometri dalam kehidupan teknik. Nah, itu yang pertama yaitu desain reaktor. Stokiometri itu membantu para insinyur merancang reaktor kimia dengan menentukan jumlah reaktan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil produk yang diinginkan. Kedua, yaitu optimasi proses. Nah, insinyur menggunakan perhitungan stokiometri untuk mengoptimalkan reaksi dengan menyelesaikan rasio reaktan. Mereka dapat memaksimalkan hasil produk dan meminimalkan limbah dan memastikan reaksi berlangsung hingga tuntas. Yang ketiga yaitu neraca material. Stokiometri sangat penting untuk melakukan neraca material dalam proses kimia. Insinyur itu menghitung masukan dan keluaran material dalam suatu sistem untuk memastikan kekalahan massa dan mengidentifikasi setiap ketidaksamaan. Oke, itu dari pengaplikasian dalam kehidupan. Nah, di sini untuk slide berikutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari stokiometri. Jangan kemana-mana ya, tunggu video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang
soal stokiometri. Mohon maaf ya guys, rada batuk. Nah, ini jadi kita bandingkan dulu ya guys soalnya. Jadi itu kita masuk, maaf buram, kita masuk ke soalnya. N2 plus 3O2 sama jadi 2NO3. Soalnya jika tersedia 6 mol O3, berapa NO3 yang terbentuk? Jawab. Kita bandingkan dulu ya. Oke, kita bandingkan dulu nih, berarti N maaf jelek guys, N2 banding O2 banding 2NO3. Kita bandingkan dulu guys, kita usahakan dulu. Nah, ini kan diketahui kalau N itu kan 1 mol ya guys, 1. Nah, ini kita banding. Nah, ini kalau ini 3, misalnya dari sini ya, 3 mol, ini 1, jadi ini 1 mol. Nah, ini 3 ini dari sini di 3. Nah, terus dari NO3 nya, dari 2NO3 nya itu 2 ya guys. Nah, jadi ini sudah ketemu ya, ini malah 1 banding 3 banding 2, jadi itu totalnya jadi 6 mol ya guys. Nah, kita masuk ke berapa NO3 yang terbentuk, kita jawab. Kita masuk, jadi kita tulis mol NH NO maaf NO 3 jadi kita masuk ke ininya, 2 dibagi 3 ya, terus dikali 6 kali 6, mohon maaf batuk. Jadi ini bisa kita kalikan dulu ya guys, 6 kali 2 12 dibagi 3, kita coret set 6 kali 2 itu 12 dibagi 3. Kalau enggak, nah ini kalau enggak jadi 4 gitu. Nah, hasilnya jadi 4 ya guys. Jadi NO3 adalah 4 mol. Oke, itu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.